Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, renungan Duk in Altum pada hari ini berjudul Allah Maha Setia. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan yang dikutip dari Injil Lukas pasal 9 ayat 43b sampai ayat yang ke-45. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, telah menjadi tradisi Gereja Katolik di Indonesia bahwa bulan September ditetapkan sebagai bulan Kitab Suci. Seluruh hari dalam bulan ini dikhususkan untuk mendalami makna Kitab Suci bagi pertumbuhan hidup beriman Kristiani kita. Yesus, teman seperjalanan kita. Kita diingatkan lagi bahwa Kitab Suci adalah sumber istimewa iman kita. Bersama dengan itu, kita selalu ingat perkataan Santo Hieronymus, tidak mengenal Kitab Suci, tidak mengenal Yesus, Sang Sabda yang hidup. Duk in Altum adalah sabda Yesus. Ia bersabda agar Simon melabuhkan jala di tempat yang lebih dalam. Sabda itu ternyata merubah nasib Simon, Andreas, Yohanes, Yakobus, dan para nelayan yang lain. Mereka yang semalaman melaut tanpa ikan sekarang berkelimpahan. Namun sabda itu tidak berhenti pada ikan, melainkan sabda itu mengubah para penjala ikan menjadi penjala manusia. Duk in Altum tidak sekedar lokalitas, melainkan relasi yang makin mendalam dengan Yesus. Relasi yang dalam itulah yang menghasilkan kehidupan yang sejati bersama Yesus. Relasi ini ternyata membutuhkan jangka waktu yang panjang. Mengapa? Karena ketika Yesus memaklumkan sengsara dan kematiannya, bahkan pada kedua kalinya, para murid masih belum memahami maknanya. Para murid berjalan bersama dengan Yesus melintasi kota dan desa. Namun pikiran dan hati mereka belum sejalan dengan Yesus. Mereka masih bermimpi untuk menduduki kursi kehormatan para menteri. Mereka belum memahami kehormatan salib dan penebusan Kristus bagi manusia. Allah Bapa memilih jalan yang sangat sulit bagi putranya, yaitu jalan salib. Jalan itu mengantar putranya kepada kematian di atas kayu salib. Semuanya itu dilaksanakan dengan bebas dan penuh cinta agar manusia memperoleh kehidupan kekal. Kehidupan yang dimulai oleh Adam kini dibaharui dan disempurnakan oleh Yesus berkat kemuliaan salib dan kebangkitan. Cinta Allah kepada umatnya tanpa syarat. Cinta Allah itu terdengar dengan jelas dalam bacaan pertama. Nabi Zakaria mengumumkan kepada bangsa Israel bahwa Allah kita adalah Allah yang setia kepada janji-janjinya. Allah membaharui Yerusalem yang dulunya runtuh dan tak berpenghuni, kini menjadi tempat hunian yang aman dan sejahtera. Kemakmuran ini akan bertahan turun-temurun jika mereka tetap setia kepada Allah dan berlaku adil serta murah hati bagi sesama mereka. Akhirnya saudara terkasih, apa pesan sabda bagi kita? Allah tetap tinggal di tengah umatnya dan menjadi sumber hidup dan penghidupan manusia. Allah meminta agar kita sanggup membalas kasih-Nya dengan hidup dalam iman dan cinta kasih. Cinta kasih macam apa?
Cinta kasih yang memperlihatkan cinta Yesus yang melalui kurban salibnya, ia menyerahkan hidupnya secara total, radikal, definitif bagi keselamatan manusia. Cinta kasih tanpa syarat, cinta kasih tanpa batas. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.